BSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi sebelah ke tempat ini ya, tempat wisata, jadi bersebelahan dengan wisata. Maka sebelahnya itu penyangganya adalah taman wisata, tapi kesininya konservasi daerah cagar alam, kan? Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya gitu, dan memang terpelihara gitu kan hutan lindungnya. Jadi masih ada paru-paru lah untuk menyerap karbon yang mengkotor sekitar kota. Itu kan termasuk laut, cuman mangrove-nya nggak ada, yang ada mangrove-nya tetap Nusa Kambangan gitu kan. Kalau dulu memang natural sekali gitu. Nah, mungkin kalau gazebo ini masih kelihatan natural ya, tapi kalau itu bangunan itu memang sudah dirubah sesuai dengan perkembangan zaman, karena kita berjalan menuju ke sumur tempat Wirangganis untuk mandi. Ada cerita legenda yang masih melekat sekali, legenda perempuan yang teraniaya. Hanya dia berbalik melakukan perlawanan. Nah, dari dulu sampai sekarang sepertinya masih tidak berkurang ya, bahkan besar tentunya, karena pohon-pohonnya itu sangat alami sekali. Ini serem. Kalau memang ini cerita masih berjalan, mungkin seru ya, sadis juga. Seru, seram, sadis. Rada merinding oke Pak. Astagfirullahaladzim. Masih merinding karena memang bukan hanya natural dan alami saja, karena mengandung misteri gitu kan. Memang betul faktanya misteri. Memang misteri faktanya. Nah, ini air yang mengalir dari hulu sungai Parit ya, sungai kecil gitu kan, yang dari tempat Wirangganis tempat mandi gitu kan, tempat istirahat mandi. Allahu Akbar, la ilaha Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, sebentar lagi ya, ini memang datang ke alam. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ayo, Pak, gede pisan. Ya, ya Pak. Ya. Ya, sudah di sini ya mungkin. Karena memang masih perawan ya, sekalipun memang sudah berganti zaman, tapi memang situasi alam termasuk binatangnya memang alami ya, karena dikelola juga oleh konservasi sumber daya alam BKSDA. Jadi memang tidak tergerus oleh oleh zaman, tidak tergerus oleh ruang dan waktu gitu kan. Nah, ini tempat mandinya nih. Ini kebetulan lagi hujan, habis hujan gitu. Kalau nggak habis hujan bening, sangat bening, karena memang hulunya itu langsung dari atas penyerapan batu-batu dan akar-akar gitu. Kayak pohon itu kan kelihatan. Jadi serapan airnya masih betul-betul natural. Ini juga nggak ada pengarahan ya. Ini tidak pernah dibangun ya. Ini tembok batu-batunya juga alami. Mungkin bisa saja
apa namanya pengelola setempat untuk dilakukan renov, tapi ternyata tidak karena memang sesuai dengan aslinya gitu kan. Sesuai dengan aslinya. Nah, dalam airnya. Jadi mungkin Dewa Renggani saat itu kalau ngomong dalam keadaan pepet dia masuk ke gua ke dalam, berenang ke dalam. Karena di dalam sendiri ada semacam apa namanya lubang lagi untuk apa namanya kalau memang untuk tempat lari pernapasan di dalam itu kan untuk begini. Tidak hanya seperti ini, karena memang kalau dia hanya tempat mandi biasa tidak mungkin, pasti dia sudah melakukan strategi kalau bila terjadi dalam keadaan kepepet, kalau kita tahu penjajah itu kan kalau musuh-musuhnya tentara-tentara apa namanya yang membantai keluarganya. Nah itu jadi alami, memang alami ya. Naturalnya kebetulan habis hujan, kalau nggak habis hujan bening, sangat bening ya, tapi cuma beberapa saat ya, paling sejam 2 jam langsung bening lagi, langsung bening karena yang penyerapannya itu bukan dari akar saja, tadi lihat batu-batunya juga kan untuk menyerap kotoran-kotoran. Nanti diminum juga, ini nggak ada masalah ya, kira-kira begitu. Nah, ini legenda ini memang sepertinya hal biasa, tapi ini merupakan suatu yang melanjutkan perjuangannya. Mungkin hanya sepersekian persen dari pahlawan-pahlawan, walaupun dia dihitung termasuk pahlawan, tapi minimal dia sebagai apa namanya pionir lah untuk mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan negara. Astagfirullah. Nah tuh lihat pohonnya, ternyata coba lihat pohon itu kan pohonnya beda sih, lihat yang sebelah kanan tuh itu kan umurnya bukan 20 tahun, ratusan tahun. Mungkin itu yang masih asli ya, masih asli. Kalau ini udah regenerasi, udah mungkin udah yang tua, pohonnya sudah tumbang diganti yang baru, tapi kalau ada masih sisa yang memang masih legendanya masih menerap ya. Mungkin kalau hidup, kalau bisa ngobrol mungkin ya dia pasti akan ngobrol. Apa yang dikatakan saya memang betul, bukan hanya legenda, hanya tertulis saja, memang faktanya seperti itu. Ini beda. Ini namanya pohon yang bukan hutan lindung, itu pasti hutan lindung, umurnya nggak tahu, bisa berapa ratus tahun gitu ya. Sekarang Astagfirullahaladzim. juga memang tempat itu yang sudah pernah berubah. Alamnya itu, Astagfirullahaladzim. nah, kejadiannya itu yang mungkin berubah. Nah ini yang utamanya dia para Astagfirullahaladzim. depan bukan Kaget. oh sebelah sana. Lubang situs masih lubang situs ya. Lubang situs yang mungkin saat itu tidak seperti ya, tidak diketahui ya. Hanya pelakunya aja yang tahu kalau ada apa-apa terjadi. Samping juga apa namanya alami, tapi juga memang tempat persembunyian musuh-musuh penjajah, musuh-musuh yang membantai keluarga Renggani.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lubang ini apa namanya, gua parat yang tadi ujung ini persilahkan yang jaga lautan ya. Saat itu mungkin sebagai gurunya atau mungkin kolaborasi mengikut perjuangannya dengan Dewi dan Ganis. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih pemirsa telah bergabung di channel Explore cerita legenda yang memang ada kaitan dengan perjuangan negara Republik Indonesia dalam hal melawan penjajah. Saat tadi yang telah diikuti adalah ekspor mengenai masalah cerita legenda Dewi Rengganis yang memang saat itu dia dalam sebuah kerajaan Galuh. Saat itu orang tua dan anak dan keluarganya termasuk ibunya semuanya dibantai oleh ini, yang tersisa Dewi Rengganis. Nah, Dewi Rengganis lari ke sini, dia melawan penjajah dengan cara melakukan seni ya, dengan cara seni yaitu ronggeng gunung yang saat itu bisa melawan penjajah dengan cara seni, tapi ternyata memang berhasil. Demikian pemirsa, hargailah pahlawan kita, terlepas itu adalah isinya merupakan legenda karena itu fakta. Bersama kami di sini Dr. Nes Bentar, DRZ Bentar, atau di ininya Kang Bentar lah, kira-kira demikian ya. Dipanggilannya Kang Bentar, mungkin di Facebook juga ada DRZ Bentar ya, Kang Bentar. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Ya.